Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu April, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik Pak Nufandi. Alhamdulillah ya Bu April. Baik, di sini kita akan mengadakan percakapan praobservasi nih. Ya. Sebelum nanti saya akan memasuki kelas Bu April Ya. untuk mengamati jalannya pembelajaran yang Bu April terapkan. Adanya pun dilakukan supervisi ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi dalam proses pembelajaran. Nah, di sini kita melakukan percakapan dulu nih, praobservasi untuk mempersiapkan pembelajaran dengan baik. Dan Bu April lebih percaya diri dalam mengajar sehingga bisa memberikan pembelajaran yang terbaik buat murid. Ya. Nah, sebelumnya saya ada beberapa sedikit pertanyaan nih terkait dengan tujuan pembelajaran. Apa nih tujuan pembelajaran yang Bu April ingin capai? Jadi rencananya gini Pak, di awal itu nanti ada nonton video pembelajaran tentang sistem pencernaan. Nah di situ nanti diharapkan siswa itu bisa menyebutkan, bisa menjelaskan organ-organ pencernaan gitu pada manusia. Dan selain itu juga nanti anak-anak bisa menggambar, membuat gambar, membuat peta pikiran gitu terkait dengan video pembelajaran tersebut. Baik. Nah, bagaimana area pengembangan yang ingin Bu April capai? Ada dua hal yang saya senterkan ingin capai, yaitu tentang pengetahuan dan keterampilan. Di mana itu tadi nanti siswa dapat menyebutkan, menjelaskan tentang organ-organ sistem pencernaan pada manusia. Gitu. Dan dia tidak hanya sekedar mengetahui, tapi dia terampil membuat gambar, peta pikiran terhadap sistem pencernaan pada manusia. Oke, baik Bu. Jadi saya catat ya Bu. Jadi area pengembangan yang ingin Ibu capai yaitu aspek pengetahuan dan aspek keterampilan ya. Iya. Nah, sekarang rancangan pembelajaran nih Bu April. Saya ingin mendengar Bu bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan di kelas. Dari segi strategi pembelajarannya, atau model pembelajarannya, atau metode pembelajarannya. Silakan. Ya, baik Pak. Saya sudah membuat RPP dengan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi, di mana berdasarkan dengan kesiapan peserta didik. Selain itu nanti saya juga akan membagikan anak-anak menjadi beberapa kelompok sesuai dengan kemampuan dan keterampilan si siswa tersebut. Dan metode pembelajaran yang akan saya gunakan itu kan metode secara diskusi kelompok. Nanti di situ akan ada juga penugasan dan tanya jawab, seperti itu Pak. Jadi Bu April akan menggunakan pembelajaran diferensiasi ya Bu, kemudian membagi kelompok dan metode diskusi kelompoknya. Nah, kira-kira media apa nih yang Bu April pergunakan dalam pembelajaran? Iya, media pembelajaran yang akan saya gunakan tentunya itu tadi menggunakan video pembelajaran, slide PowerPoint, dan LKPD untuk peserta didik Pak. Baik, cukup bagus Bu April yang sudah dipersiapkan. Nah, sekarang kita bergeser ke waktunya Bu. Nah, kira-kira kapan nih Bu April akan menerapkan pembelajaran yang tadi telah disampaikan? Hari apa, jam berapa kira-kira? Insya Allah besok Pak jam 8 saya akan melaksanakan pembelajaran tersebut. Baik. Oke, berarti besok pagi jam 8 saya juga kebetulan mau izin ya Bu, datang ke kelas Bu April. Saya nanti akan supervisi kelas Bu April dan akan mencatat apa saja kegiatan yang terjadi pada saat di kelas. Iya, silakan Pak. Nah, sebelum kita akhiri perbincangan ini, apa yang Bu April dapatkan dari hasil percakapan kita saat ini? Iya, alhamdulillah saya kegambar ya Pak ya. Semoga besok saya bisa mempersiapkan pembelajaran dengan sebaik mungkin dan lebih terstruktur, seperti itu. Baik, Bu April, terima kasih atas waktunya dan sudah bersedia untuk berbincang-bincang sebentar di percakapan praobservasi ini. Setelah ini saya akan melakukan kegiatan observasi di kelas Bu April. Setelah kegiatan observasi, nanti kita akan kembali lagi di pasca observasi dengan pengajar praktik saya. Oh iya, baik Pak. Baik, Bu April, terima kasih, semoga sukses Sama-sama. besok ya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum semangat nih, yang semangat jawab salamnya ya anak-anak hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah gitu, oke. Sebelum kita mulai belajar pada hari ini, ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Silakan Evan, ketua kelas, pimpin doa.
Ya. Bersiap. Berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin. Memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semoga dengan kita mulai doa pada pagi hari ini, apa yang akan kita pelajari dapat bermanfaat dan tentunya kalian bisa mudah mempelajarinya ya anak-anak. Yuk, sebelum kita berlanjut belajar, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Silakan semuanya berdiri. Hiduplah Indonesia Raya, 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, terima kasih anak-anak hebat. Silakan duduk kembali. Ya, kenapa sih kita selalu menyanyikan lagu Indonesia Raya di setiap pagi? Supaya apa yang akan kita pelajari itu bermanfaat, tidak untuk diri kamu sendiri, tapi untuk bangsa dan negara kita. Jadi ilmu yang akan kita pelajari pada hari ini bisa bermanfaat untuk kalian, dan tentunya kalian jangan lupa harus berikan yang terbaik untuk bangsa dan negara. Oke, kalian duduknya sudah nyaman belum nih? Oke, Bu April lihat di sana ada yang tidak masuk. Itu siapa ya, Evan, yang tidak masuk? Oh, Nurul. Ada yang tahu kenapa Nurul tidak masuk? Oh, sakit. Iya, Nurul sakit. Tadi Fadil juga ngabarin izin ada acara keluarga. Oke, untuk Nurul yang sedang sakit, mari kita sama-sama mendoakan ya, semoga Nurul lekas sehat.
Amin. Oke, hari ini kita akan belajar mengenai sistem pencernaan, di mana tema materi kita tentang makanan sehat. Tapi yang akan kita bahas secara utuh yaitu mengenai sistem pencernaan. Ada yang tahu apa sih itu sistem pencernaan? Ada yang tahu tidak? Oh, bengong sih. Nah, sekarang buat mau tanya, kalau kalian makan, memasukkan makanan dimulai dari apa? Mulut. Terus tahu nggak endingnya di mana? Berakhirnya di mana? Anus. Nah, itu adalah sistem pencernaan kita. Untuk itu, mari kita sama-sama simak video ya. Video pembelajaran tentang sistem pencernaan. Hai teman kece, apa makanan favorit kamu? Nasi goreng, sate, rendang, atau soto? Wah, begitu bayangin langsung nih dalam air liur. Nah, air liur yang keluar ketika kamu bayangin makanan favorit kamu, atau ketika kamu lihat bentuknya atau ciumnya aja, itu artinya sistem pencernaan kamu sudah bekerja. Bahkan sebelum kamu mulai memasukkan makanan itu ke dalam mulutmu. Setelah makan, kamu pasti merasa kenyang. Kamu terus kembali beraktivitas, lupa dengan makanan yang sudah masuk ke perutmu. Tapi sebenarnya makanannya masih di perut, sedang diproses oleh sistem pencernaan. Makanan itu dicerna supaya menghasilkan energi agar kamu bisa terus beraktivitas. Lalu sisa pencernaan itu kamu keluarin deh besok paginya ketika buang besar. Nah, sebenarnya apa aja ya yang terjadi pada makanan dalam tubuh kita? Supaya tahu, yuk kita bahas mengenai sistem pencernaan. Apa saja organ pencernaan? Organ pencernaan terlihat seperti saluran panjang dari mulut hingga anus. Kita bahas satu persatu ya. Pertama adalah rongga mulut. Di dalam rongga mulut ada gigi, lidah, dan ludah. Gigi berfungsi dalam pencernaan fisika, yaitu menghancurkan dan menghaluskan makanan. Gigi ada beberapa jenis, yaitu yang pertama gigi seri untuk memotong makanan, kedua gigi taring untuk merobek makanan, dan yang ketiga gigi geraham untuk menggilas dan mengunyah makanan. Lidah berfungsi untuk mengatur letak makanan dan membantu menelan makanan. Lidah juga berfungsi sebagai indera pengecap. Karena itu kalian bisa membedakan rasa manis, asam, asin, dan pahit dari makanan. Ludah atau saliva berfungsi untuk membasahi makanan. Ludah juga berperan dalam pencernaan kimiawi karena mengandung enzim hialin. Nah, enzim hialin ini akan mencerna karbohidrat menjadi gula. Gula ini kemudian akan menjadi sumber energi bagi tubuh. Kedua adalah kerongkongan. Kerongkongan atau esofagus merupakan saluran makanan yang menghubungkan mulut dengan lambung. Panjang kerongkongan sekitar 25 cm. Ketiga adalah lambung. Lambung berbentuk seperti kantong yang terletak di dalam rongga perut agak ke sebelah kiri, tepat di bawah sekat diafragma. Dinding lambung akan mengeluarkan getah lambung yang mengandung asam klorida dan enzim. Asam klorida berfungsi untuk mematikan mikroorganisme yang masuk bersama makanan. Lalu tadi disebutkan juga mengandung enzim-enzim. Nah, ada 3 enzim utama nih. Yang pertama, enzim pepsin berfungsi untuk memecah protein. Enzim lipase berfungsi untuk mencerna lemak, dan enzim renin berfungsi untuk mengendapkan protein susu atau kasein. Keempat adalah usus halus. Usus halus merupakan saluran pencernaan terpanjang, yaitu sekitar 3-5 meter. Usus halus terdiri dari 3 bagian, yaitu usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerapan. Pencernaan kimiawi di usus halus dibantu dengan enzim yang dihasilkan oleh usus halus sendiri, pankreas, dan empedu. Zat atau enzim yang berperan dalam usus halus adalah garam empedu, berperan membantu mencerna lemak. Enzim tripsin berfungsi memecah protein menjadi asam-asam amino. Enzim lipase berfungsi mencerna lemak menjadi asam lemak dan gliserol.
Dan yang terakhir, enzim amilase berfungsi untuk mencerna zat tepung. Kelima adalah usus besar. Usus besar berfungsi untuk membusukkan sisa-sisa pencernaan dari usus halus menjadi feses dengan bantuan bakteri Escherichia coli serta mengatur kadar air dalam feses. Terakhir adalah anus. Anus berfungsi untuk mengeluarkan feses dari dalam tubuh. Proses pengeluaran feses disebut dengan defekasi. Bagaimana mekanisme pencernaan makanan? Nah, setelah tahu organ-organ yang berperan dalam pencernaan, sekarang yuk kita bahas mekanisme pencernaan makanan. Yang pertama, menelan. Makanan dihaluskan di dalam mulut dan ditelan di dalam kerongkongan. Makanan hasil pencernaan di dalam mulut disebut dengan bolus. Dan yang kedua, masuk ke lambung. Bolus tadi didorong masuk ke dalam lambung akibat gerakan peristaltik atau gerakan lemas-lemas dari otot dinding kerongkongan. Yang ketiga, di dalam lambung. Bolus diaduk-aduk dan dicerna secara kimiawi dengan bantuan enzim. Bolus akan menjadi timus yang berbentuk setengah cair atau seperti bubur. Yang keempat, masuk ke usus halus. Timus kemudian masuk ke usus halus. Di dalam usus halus, timus dicerna lagi dengan enzim menjadi zat-zat yang paling sederhana atau sari-sari makanan. Kelima, penyerapan. Di dalam usus halus juga, tepatnya di usus penyerapan, sari-sari makanan akan diserap dan masuk ke pembuluh darah untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Sari-sari makanan ini nantinya akan diubah menjadi energi. Keenam, pembuangan sisa. Lalu sisa-sisa makanan yang tidak diserap akan dibusukkan di dalam usus besar menjadi feses dan dikeluarkan melalui anus. Kenapa harus tahu tentang pencernaan? Banyak kok gunanya ngerti tentang sistem pencernaan. Yang pertama, menghargai pentingnya makanan bagi tubuh. Kita jadi bersyukur atas makanan yang tersedia untuk kita makan hari ini. Makanan bukan cuma untuk nikmat di lidah, tapi juga penting untuk sumber energi dan kesehatan tubuh. Jadi jangan pilih-pilih dan jangan disia-siakan ya. Kedua, mengatur pola makan yang sehat. Kalau sudah tahu cara kerja sistem pencernaan, berikutnya kita usahakan untuk memenuhi kebutuhan gizi yang lengkap dan seimbang setiap harinya. Misalnya, karbohidrat energi, protein energi dan membangun otot, mineral untuk banyak fungsi tubuh. Ketiga, merawat organ pencernaan. Tentunya supaya terhindar dari penyakit dan dapat berfungsi dengan baik. Ini dapat dilakukan dengan menjaga kebersihan makanan dan alat makan, serta cuci tangan dan rutin mengisi gigi, terutama sebelum tidur. Makan buah dan sayur serta minum air putih minimal 2 liter dapat menjaga sembelit. Makan dijaga teratur dapat mencegah lemak. Olahraga rutin yang menjaga berat badan juga penting loh untuk merawat sistem pencernaan. Stay healthy, stay happy teman kicing. Kejar cita, kejar ilmu, raih cita. Nah, itu tadi video pembelajaran tentang sistem pencernaan. Oke, gimana setelah melihat video tentang sistem pencernaan? Sudah kebayang gimana itu proses makanan masuk ke mulut? Lanjut kemana tadi? Kerongkongan. Oke, di sini Bu April akan menjelaskan mengenai isi dari video yang telah sama-sama kita simak tadi ya. Oke, mengenai sistem pencernaan manusia. Oke, terlihat yang di belakang? Afla, gimana? Terlihat? Oke, coba Afla baca. Sistem pencernaan manusia. Yang akan kita bahas yang pertama, bagian organ pencernaan, dan yang kedua itu fungsi bagian organ pencernaan. Oke, next. Coba Novin. Ini dedenya lagi ngapain ya? Lagi makan.
Oke, apa yang terjadi pada makanan yang kita makan? Tadi kamu sudah simak videonya. Mari kita lebih mendalami lagi mengenai sistem pencernaan. Di mana kalian harus tahu sistem pencernaan itu adalah proses mencerna makanan yang kita makan, yang bentuknya masih kasar, itu akan kita ubah menjadi bentuk yang lebih halus dan sederhana. Nah, untuk diserap sari-sari makanannya. Oke, selanjutnya organ-organ pencernaan manusia. Yuk, Rehan baca. Ada apa saja organ-organ pencernaan manusia? Sambil Bu April izin minum ya. Ya, terima kasih Rehan. Tanpa kita sadari, makanan itu prosesnya panjang ya, masuk ke dalam mulut hingga berakhir di anus. Oke, kita sama-sama ulangi. Yang nomor 1 apa? Nomor 2? Nomor 3? Nomor 4? Nomor 5? Nomor 6? Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, berarti kalian sudah pintar ya mengenai urutan sistem pencernaan. Sekarang yang kita bahas yang pertama mengenai rongga mulut. Bagaimana makanan dicerna di rongga mulut? Oke, di sini ada bagian-bagian rongga mulut yang terdiri dari apa saja? Gigi, lidah, dan kelenjar air liur. Oke, di dalam rongga mulut itu makanan akan dicerna ya secara mekanik oleh gigi, lidah, dan kelenjar air liur dengan cara dikunyah dan dihaluskan agar menjadi potongan-potongan makanan yang lebih halus, dan dia akan berlanjut menuju kerongkongan. Mari kita lanjutkan ya. Setelah dikunyah di rongga mulut menuju kerongkongan. Oke, silakan Alif, kamu baca. Setelah dari rongga mulut, makanan akan masuk ke kemana? Ke lambung. Ayo, fokus. Kemana? Kemana, Roval? Ke kerongkongan. Di kerongkongan makanan baru akan didorong ke lambung. Nah, nggak fokus nih. Ayo, fokus ya. Oke? Alif ngantuk? Enggak. Oke, fokus ya. Di kerongkongan makanan akan didorong ke lambung oleh kerongkongan dengan gerakan peristaltik nih. Gerakan peristaltik itu sering banget keluar di soal-soal. Jadi kamu harus tahu ya, gerakan peristaltik itu adalah gerakan di mana proses dari kerongkongan itu menuju ke lambung. Oke, selanjutnya. Oke, ini tadi sudah dapat jelaskan. Sekarang lambung. Pada lambung itu ada dua pencernaan secara mekanik dan kimiawi. Nah, kalau yang secara mekanik itu dilakukan oleh otot-otot lambung yang saling berkontraksi, di mana di situ ada kegiatan meremas, menggiling, ya, yang tadinya bentuknya lunak itu akan terus diolah menjadi yang lebih halus lagi. Dan yang kedua secara kimiawi, di mana pada lambung itu ada beberapa enzim tadi yang sudah kamu simak di video ya. Enzim-enzim pencernaan itu nanti yang akan merubah makanan di lambung menjadi lebih lunak lagi. Dan lanjut menuju ke usus halus. Makanan dari lambung yang telah berbentuk seperti bubur yang sudah sangat halus, kemudian masuk ke usus halus untuk dicerna kembali. Jadi setelah masuk di usus halus, dicerna kembali dan diserap oleh sari-sari makanan. Dan ini adalah salah satu fungsinya dari usus halus. Oke, lanjut setelah dari usus halus menuju usus besar. Nah, usus besar itu fungsinya apa?
di sini akan menyerap juga sisa-sisa makanan ya yang mengandung air, garam, mineral diserap oleh usus besar. Kemudian baru ampas-ampasnya ya itu dibusukkan oleh bakteri yang namanya Escherichia coli ya. Baru yang terakhir menuju ke anus. Anus ini adalah saluran pembuangan terakhir, tempatnya keluarnya feses atau tinja, atau kalian sering bilangnya Oke, selanjutnya kesimpulan. Oke, tadi Nanda udah fokus banget. Yuk, hari ini kita belajar apa aja, Nanda? Iya, sistem pencernaan pada manusia ada apa saja, Evan? Mulut, kerongkongan, pinter, lambung, usus halus, usus besar, anus, pinter. Fungsi-fungsinya Aflah, mulut fungsinya sebagai apa tadi? Mengunyah makanan. Itu selain mengunyah makanan apa lagi? Dihancurkan, pinter, Rahma. Habis itu masuk ke kerongkongan, masuk lagi ke lambung, usus halus, usus besar, dan terakhir di anus. Oke, silakan Rama baca tentang sistem pencernaan. Agar orang lain juga menerapkan pola hidup sehat. Oke, terima kasih Rahma. Ya, selanjutnya kita akan berdiskusi. Nah, di sini Bapak sudah membagi kalian menjadi 3 kelompok, ya, berdasarkan dengan minat belajar kalian masing-masing. Nah, untuk kelompok pertama, silakan kalian nanti presentasi mengenai sistem pencernaan secara lengkap. Dan untuk kelompok kedua, nanti kalian akan menjelaskan masing-masing bagian organ pencernaan beserta fungsinya. Dan yang terakhir, kalian akan bersimulasi, bermain peran mengenai sistem pencernaan. Nanti ada yang jadi makanan, prosesnya gimana makanan itu hingga di akhirnya itu di mana, masuknya di mana. Nah, nanti kelompok 3 yang akan bermain peran. Untuk itu, Bu April akan membagikan LKPD-nya ya. Nih, nanti kalian tulis masing-masing organnya. Kalian tulis. Nah, sekarang silakan kalian diskusi di kelompoknya masing-masing. Nanti kalau sudah, mari kita sama-sama presentasikan di depan kelas. Kalau ada yang ingin ditanyakan, ada yang mengalami kesulitan, boleh banget ditanyakan. Gimana, udah paham sama tugasnya? Belum? Oke, nanti kelompok 1 akan menjelaskan mengenai sistem pencernaan ya. Jadi kamu berkreasi mengenai sistem pencernaan, gambar-gambarnya, proses-prosesnya seperti apa. Ya, gimana anak-anak? Semuanya sudah berdiskusi tadi ya? Sudah selesai semua diskusinya? Oke, selanjutnya kita akan mempresentasikan ya. Jadi nanti kalian masing-masing kelompok maju ke depan mempresentasikan hasil dari diskusi. Oke, yang pertama buat pilih kelompok 2 untuk maju presentasi lebih dulu. Silakan untuk kelompok 2. Biar makin semangat, tepuk tangan dulu dong buat kelompok 2. Kelompok 2 nggak usah tegang ya. Silakan sampaikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menunjukkan sistem-sistem pencernaan pada manusia.
Oke, kita perhatikan ya kelompok 2 benar nggak ya? Sudah tahu belum ya urutan-urutan sistem pencernaan? Oke, yang pertama, mulut Berfungsi sebagai menghaluskan makanan agar mudah dicerna oleh organ pencernaan lainnya. Yang kedua, selanjutnya dari mulut ke kerongkongan. Kerongkongan berfungsi sebagai saluran penghubung mulut dan lambung. Oke, selanjutnya yang ketiga, setelah dari kerongkongan kemana lagi ya? Lambung adalah sistem pencernaan dengan bantuan enzim. Fungsi lambung adalah sebagai tempat pencernaan makanan. Oke, hebat. Selanjutnya dari lambung menuju ke usus halus. Usus halus berfungsi untuk menyerap sari-sari makanan. Oke, menyerap sari-sari makanan. Selanjutnya dari usus halus menuju ke usus besar. Usus besar berfungsi sebagai penyerap vitamin serta elektrolit dari sisa makanan sebelum jadi feses. Oke, pintar. Selanjutnya yang terakhir, endingnya dari usus besar berakhir di anus. Anus berfungsi sebagai penyimpan feses sebelum dikeluarkan dari tubuh. Oke. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih tepuk salut ya, tepuk salut. The best. Salut. Oke, terima kasih kelompok 2. Ya. Oke, selanjutnya presentasi dari kelompok 1, di mana tadi Bu Apri sudah memberikan tugas ke kalian untuk menggambar sistem pencernaan. Nah, silakan kepada kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan gambar sistem pencernaan manusia. Mulut adalah untuk menghaluskan makanan agar mudah dicerna oleh pencernaan lainnya. Kerongkongan adalah saluran yang terdiri dari otot untuk menciptakan gerakan peristaltik agar mampu membawa makanan yang telah dihaluskan dari mulut ke lambung. Sistem pencernaan adalah mengolah makanan menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan berbentuk setengah padat. Usus halus berfungsi menyerap berbagai makanan malnutrisi dari makanan seperti karbohidrat, lemak, protein, vitamin, serta mineral. Usus besar. Saluran ini bekerja dengan menyerap vitamin, air, serta elektrolit dari
sisa makanan sebelum membentuk feses. Ya, tunggu dulu ya sayang. Anus berfungsi untuk menyimpan feses sebelum dikeluarkan dari tubuh. Lagi, tunggu ya. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat kelompok 1. Nah, kelompok 1 sudah menggambarkan sistem pencernaan dengan luar biasa. Bagus banget ya gambarnya. Selanjutnya, kita lanjut ya ke kelompok 3. Nah, tadi kelompok 3 berarti tugaskan untuk bersimulasi bermain peran ya, bermain peran mengenai proses pencernaan makanan itu dari prosesnya masuk kemana sampai endingnya kemana. Yuk silakan kepada kelompok 3 untuk maju mempresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan organ-organ manusia. Saya berperan sebagai makanan. Pertama-tama makanan dimulai dari mulut. Lalu makanan melewati kerongkongan. Setelah melewati kerongkongan, makanan melewati lambung untuk dicerna. Setelah melewati lambung, makanan melewati usus halus. Setelah melewati usus halus, makanan melewati usus besar. Setelah melewati usus besar, makanan melewati anus dan dibuang oleh anus. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk kita kasih tepuk salut. Tepuk salut. Yuk. The best. Salut. Oke, terima kasih untuk kelompok 3. Silakan duduk kembali. Ya, alhamdulillah pembelajaran kita pada hari ini sudah berada di penutup. Sebelum waktu menutup pembelajaran, coba proses pencernaan tadi dimulai dari mulut, lanjut ke kerongkongan, lanjut ke lambung, selanjutnya ke usus halus, dari usus halus menuju ke usus besar, dan terakhir di akhir. Oke, urutannya kalian sudah tahu. Sekarang fungsinya. Tadi mulut fungsinya sebagai iya, pinter. Selanjutnya kerongkongan. Iya, bener banget, Selo, pinter. Lambung fungsinya sebagai pencernaan dengan bantuan enzim. Di lambung ini banyak enzim. Selanjutnya usus halus fungsinya sebagai pintar banget menyerap sisa-sisa makanan. Dan usus besar fungsinya untuk apa ya? Iya, pintar banget menyerap mineral ya, sebelum nantinya berakhir menjadi feses atau tinja. Dan yang terakhir anus itu fungsinya sebagai tempat pembuangan. Oke, berarti ada pertanyaan gak nih terkait dengan sistem pencernaan? Masih ada yang bingung? Sudah mengerti semuanya? Betul, yakin? Benar?
Oke, kalau begitu aku berharap semuanya sudah memahami ya mengenai sistem pencernaan, dan tentunya tidak hanya kita memahami sistem pencernaan ya Malvin ya, kita juga harus memakan makanan yang sehat. Kalau kita memakan makanan yang sehat, otomatis organ pencernaan kita pun juga ikut sehat. Kalau kita sehat, otomatis kita bisa apa? Pintar, bisa berangkat ke sekolah, belajar ke sekolah. Tidak hanya itu, kita juga bisa memberikan sumbangsi untuk bangsa dan negara menjadi anak-anak yang berprestasi. Kalau kita sakit, bisa nggak kita berprestasi? Tidak bisa, kita hanya memikirkan kesehatan kita. Nah, untuk itu mari kita sama-sama memakan makanan sehat supaya sistem pencernaan kita pun juga menjadi sehat. Oke, untuk sebelum menutup pembelajaran, kita tepuk semangat supaya hari-hari kita terus semangat. Tepuk semangat. Semangat. Oke, terima kasih anak-anak hebat untuk pembelajaran pada hari ini. Sebelum berakhir, silakan ketua kelas Malvin pimpin doa. Siap. Doa. Memberi salam. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih anak-anak hebat sudah mengikuti pembelajaran dengan baik. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu April? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ya. Pagi hari ini kita mau ngobrol-ngobrol sedikit nih Bu April, ditemani sama pengajar praktik saya Ibu Risma. Ini beliau adalah pengajar praktik saya di Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 9. Seperti itu. Baik ya Bu April, sehat tadi ya. Oke, di hari pagi ini kita akan melakukan pasca observasi ya. Saya di sini akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Bu April terkait dengan jalannya proses observasi ketika saya di kelas Bu April. Tujuannya adalah mengevaluasi sejauh mana nih proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan. Nah, untuk pertanyaan pertama Bu April, bagaimana nih perasaan Ibu terkait dengan jalannya kegiatan observasi waktu di kelas kemarin? Silakan. Ya, pada awalnya sih sempet tegang gitu, Bu. Iya. Tapi ya lama-lama akhirnya ke bawah suasana, ya udah Ya. seperti biasanya pembelajarannya. Alhamdulillah ya Bu, berarti sudah berjalan dengan baik ya. Sudah berjalan lancar. Bisa diceritakan kembali Bu, area pengembangan apa nih yang Ibu lakukan di kelas? Kemudian langkah atau tahapan pembelajarannya apa aja nih yang sudah dilakukan Ibu di kelas? Nah, kalau area pengembangan kemarin pada saat pembelajaran, area pengembangan fokus ke dua hal, tentang pengetahuan dan keterampilan. Siap. Ya. Nah, pengembangan di pengetahuannya itu tentang membahas organ pencernaan manusia. Siap. Nah, untuk yang keterampilannya di situ saya mengarahkan untuk membuat peta pikiran. Oke, Seperti siap. itu, Pak. Baik Bu April, jadi area pengembangannya berkaitan dengan pengetahuan dan keterampilan ya. Keterampilan. Oke, saya catat ya Bu.
Nah, menurut Ibu sejauh mana area pengembangan yang Ibu sudah sampaikan tadi? Apakah sudah berhasil dilakukan di dalam kelas? Kira-kira seperti apa, Bu? Ya, tentunya setiap pembelajaran pasti ada kurang lebihnya ya. Iya. Saya sih kemarin merasanya ada yang kurang gitu. Masih ada yang kurang ya? Masih ada yang kurang. Jadi pastinya sudah dilakukan dengan baik ya, Bu? Walaupun pasti masih ada kekurangannya. Nah, menurut Ibu sendiri, apa sih kekurangan yang mungkin kendala-kendala yang Ibu hadapi pada saat melakukan proses pembelajaran di kelas? Kemarin itu lebih ke kekurangannya itu lebih ke arah siswa sih. Saya merasanya siswa itu kurang aktif gitu, Oh, gitu. dalam pembelajaran tersebut. Baik. Jadi ada beberapa siswa yang tidak terlibat lah kira-kira Iya, gitu atau ada kurang aktif. beberapa Ya. gitu. Ya bukan semuanya tidak aktif, hanya beberapa Iya, sih gitu. Cuma tidak menyeluruh gitu. Oke, siap. Berarti kalau hal seperti itu tadi yang disampaikan tidak terlibat atau kurang aktif, kira-kira kenapa sih Bu mereka kurang aktif atau tidak ikut terlibat misalnya tuh kenapa tuh? Kayaknya dari tipe gaya belajarnya Oh, gitu. atau pada saat pembentukan kelompok, biasa kan kelompok ada yang aktif-aktif Iya, banget. Nah, sedangkan ada beberapa anak yang cuek, tidak aktif. Nah, mungkin ke depannya saya lebih mungkin memonitor tentang gaya belajar anak ketika pembagian kelompok. Ya. Baik, jadi itu adalah rencana ke depan ya Bu. Nanti pada saat Iya. proses pembelajaran ke depan. Selanjutnya. Nanti akan menyesuaikan dengan kenyamanan mereka ya, menggunakan gaya belajar seperti apa. Mungkin ada yang visual, auditori, atau estetik ya, seperti itu ya. Iya, seperti itu. Mudah-mudahan apa yang nanti Ibu rencanakan dapat realisasi dan memberikan proses pembelajaran yang lebih baik lagi pastinya ya, Iya, siap. Pak. dibandingkan dengan kemarin ya Bu. Iya. Saya tunggu nanti cerita-cerita Ibu, apakah bisa direalisasikan dengan baik. Kira-kira kapan Ibu akan melakukan perubahan dengan rencana yang Ibu sampaikan tadi? Ya, seharusnya sih segera ya Pak Ya, ya, supaya secepatnya nanti ya. ada perubahan ketika pembelajaran itu saya laksanakan kembali. Baik. Mudah-mudahan yang Ibu rencanakan ini bisa secepatnya direalisasikan dengan baik ya. Iya. Baik, saya beri kesempatan kepada Ibu Risma sebagai pengajar praktik untuk memberikan umpan balik atau tanggapan terkait dengan jalannya kegiatan percakapan pasca observasi kelas. Silakan Ibu Risma. Ya, terima kasih kesempatannya Pak Ya, Pandi. ya. Ya, dalam hal ini kita membahas tentang keterampilan coaching yang dilakukan oleh program Guru Penggerak 49, Siap. khususnya Pak Novandi sebagai CGP ya. Pak Novandi, berdasarkan pengamatan saya, yang pertama untuk pra-observasi dan juga observasi yang saya saksikan melalui video, Pak Novandi sudah melakukan praktek coaching dengan baik terhadap Ibu April ya. sebagai coachingnya. Iya. Jadi di mana ini adalah praktek supervisi akademik yang berbasis coaching. Jadi intinya praktek ilmu coaching yang sudah didapatkan dari program Alhamdulillah. ya. Iya. Kemudian untuk tahapan observasinya, Iya. saya lihat Ibu April semangat sekali ya, pengajarnya sudah melaksanakan, sudah berupaya semaksimal mungkin untuk melakukan pembelajaran sesuai dengan perencanaannya. Iya. Dan ketika tadi digali pada pasca observasi oleh Pak Novandi, alhamdulillah dengan mungkin dengan keterampilan yang dimiliki oleh Pak Novandi dalam menggali dalam mengorek-ngorek nih Iya. Iya. yang apa yang sudah dilakukan oleh Bu April, Iya. ternyata dengan lancar, dengan santai, Ibu bisa mengetahui sendiri apalagi nih yang saya harus kembangkan. Iya. Semangat Bu. Semangat. Iya, iya. Pelaksananya sudah Alhamdulillah. lancar. Ya, semoga doanya semakin bersemangat lagi ya Bu ya. Iya. Iya. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu Risma, terima kasih banyak atas umpan baliknya dan tanggapan-tanggapannya terkait dengan kegiatan pasca observasi hari ini ya. Baik, akhirnya rangkaian kegiatan supervisi akademik sudah selesai, dimulai dari percakapan, pra-observasi, observasi, dan pasca. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Risma dan Ibu April. Terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.